Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan serta keberlimpahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas pembahasan ringan tetapi menjadi kebutuhan kita semuanya dan pertanyaan kita semuanya, yaitu bagaimana caranya agar doa kita mudah dikabulkan. Sudah belajar ilmunya ke sana kemari, tapi saya coba untuk rangkum agar Anda tidak bingung untuk mendapatkan jawaban tentang pertanyaan tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini, dan sangat-sangat sederhana, dan mungkin selama ini Anda tidak ngeh bahwa ternyata karena sebab 3 hal inilah hidup kita menjadi ajaib dan semua doa kita dikabulkan. Namun sebelum itu, seperti biasanya saya ingin sampaikan ajakan saya untuk Anda semuanya agar Anda bisa ikut bergabung di seminar online yang saya adakan tanggal 25 Kamis besok. Jadi segera daftarkan diri kamu, manfaatkan kesempatan ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kamu. Karena materi yang akan saya bahas adalah financial healing, yaitu mengobati luka batin terkait finansial atau trauma terhadap finansial di masa lalu Anda. Insya Allah inilah yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang agar hidup menjadi lebih berlimpah. Segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor. Dan jika Anda bertanya tentang seminar offline, saya adakan kembali di Yogyakarta 11 Mei ya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Nanti dijelaskan oleh admin. Dan untuk kelas online kembali saya adakan, kembali saya buka, yaitu selama 6 bulan dengan pertemuan intens membahas tentang spiritual, the law of attraction secara keseluruhan, tapi secara online. Pertemuannya 1 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya admin, klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, semoga setiap video yang saya berikan bermanfaat untuk Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan bahas tentang 3 hal yang menyebabkan doa kita terkabul, atau 3 sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu banyakin istighfar ya. Ingat apa kesalahan kita, lalu penuh dengan penyesalan, dan jangan lupa beristighfarlah di sana. Nah, istighfar ini kan tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan ya. Sekali lagi, di channel saya itu membahas tentang rasa. Jadi beristighfarnya harus dengan rasa juga. Dilafalkan iya, astagfirullahaladzim, dirasakan juga iya. Ya, agar apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan itu selaras. Nah, mengapa kita harus istighfar, kan begitu pertanyaannya ya. Ya karena memang kita ini identik dengan dosa. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dosa itu tidak melulu bagaimana kita berbuat kepada orang lain, tetapi dosa juga sebenarnya diri kita yang berbuat pada diri kita sendiri. Adanya luka batin, kemudian pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, kemudian keyakinan-keyakinan yang tidak tepat, itu juga melahirkan dosa. Saya harap Anda tidak bosan ketika saya membahas tentang istighfar, karena memang istighfar itu sangat penting bagi manusia ya. Jadi yang pertama itu banyakin istighfar ya, agar apa? Agar diri kita itu sadar betul bahwa hidup itu butuh perbaikan. Nah, perbaikan itu artinya ada sesuatu yang tidak baik, lalu kita perbaiki. Untuk menjembatani antara yang tidak baik dengan menjadi baik adalah dengan pengakuan, dengan penyesalan, dengan merasa bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kemudian bertobat kepada Allah. Ya, yaitu beristighfar. Kalau Anda bertanya istighfarnya kayak apa, atau istighfar yang mana yang baik? Ya semua istighfar baik. Menjadi tidak baik ketika hanya diucapkan lewat ucapan saja, tetapi tidak ada perbaikan di dalam diri. Nah ini tidak berdampak artinya ya. Jadi apa yang diucapkan harus sama seperti apa yang dirasakan. Istighfarnya bisa istighfar pendek, astagfirullahaladzim, atau la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau sayyidul istighfar. Jadi apapun istighfarnya selama sifatnya pengakuan, penyesalan akan dosa kemudian diperbaiki, insya Allah Anda akan mendapatkan karomah dari istighfar tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kurangi maksa. Sadar tidak sadar, doa tidak dikabulkan itu karena sebab memaksa. Kalau berdoa itu kan memang diperintahkan ya, bahwa Allah yang memerintahkan kita agar kita berdoa.
Tetapi dalam doa itu tidak boleh ada paksaan. Karena yang terjadi hari ini itu sebenarnya terbaik menurut Allah untuk kita. Artinya tidak boleh memaksa atau mengurangi maksa kita kepada Allah adalah ketika kita berdoa, kita memaksa agar Allah mengabulkan doa kita. Saya pernah menyampaikan sebuah kesadaran dan ini juga berdampak luar biasa pada si pendengar, terutama di seminar-seminar secara khusus ya, di offline ataupun di online. Saya sering mengatakan bahwa ketika berdoa itu lepaskan saja ke Allah. Allah mau ngabulin doa kita, ya saya bersyukur. Kita bersyukur. Kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, itu artinya Allah sudah menyiapkan yang lebih baik daripada harapan kita. Artinya yang terjadi hari ini itu belum ending. Ini bukan akhir. Kalaupun toh hari ini kita berdoa tetapi realitanya tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, ingatlah ini hanya proses. Ya, ini hanya proses. Allah sedang membentuk kita menjadi manusia yang layak untuk mendapatkan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi ketika Anda sadar itu, pada akhirnya Anda nggak maksa. Dan itu jujur, itu terjadi pada diri saya. Ternyata ketika tidak memaksa, justru doa diijabah oleh Allah. Tetapi kalau ada paksaan, saya memaksakan diri bahwa yang saya minta itu harus dikabulkan oleh Allah. Nah, ini malah menjadi masalah. Justru perasaan saya menyangka bahwa ini jauh dari pengabulan Allah. Karena memang realitanya semakin maksa semakin jauh. Tapi semakin lepas, semakin ikhlas, semakin memasrahkan semuanya kepada Allah, dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu kembali lagi kepada hak prerogatifnya Allah. Ketika Allah mengabulkan doa saya senang, saya terima dengan bahagia. Tetapi kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, ya nggak apa-apa, karena saya kan sifatnya meminta pada yang maha memiliki. Kalau nggak dikasih oleh si sang pemilik, saya bisa apa? Itu hak prerogatifnya Allah. Ya, ikhlas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyakin nerima. Nah, kalau di bagian ini bicara tentang syukur, bicara tentang ridho. Ingat teman-teman ya, sekedar saling mengingatkan bahwa manusia hidup itu tujuannya cuma satu. Ibtigha mardhatillah, mengharap ridhonya Allah. Dan doa dikabulkan itu ketika Allah ridho. Jadi doa kita dikabulkan itu bukan karena kita hebat. Doa kita dikabulkan oleh Allah itu bukan karena kita pintar. Doa kita dikabulkan oleh Allah itu bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena Allah ridho. Nah, bagaimana caranya agar Allah ridho? Ya memang ada ketentuannya, ada aturannya. Kapan Allah ridho terhadap kita? Ketika kita ridho terhadap pemberiannya Allah. Di sini berbicara syukur. Di sini berbicara menerima. Dan level keilmuan seseorang itu bisa dilihat dari nilai syukurnya. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, dikasih sesuatu yang positif oleh Allah, lalu kita bersyukur, kita nerima, saya rasa itu wajar-wajar saja. Tetapi level terbaiknya manusia adalah ketika diberikan sesuatu yang menurut sudut pandangnya tidak baik, tapi manusia tersebut masih bisa menerima dengan lapang dada. Bukan dengan bahagia ya, bukan dengan senang pula, tetapi dengan lapang dada, membiarkan dan bersangka bahwa yang terjadi hari ini sudah pasti yang terbaik menurut Allah. Saya ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada saya. Nah, ketika itu benar-benar masuk ke dalam perasaan, maka di situ Allah ridho terhadap kita. Jadi balik lagi, seperti apa kualitas penerimaan kita? Seperti apa kualitas syukurnya kita? Yang tahu diri kita masing-masing. Yang bisa ngukur kualitas syukurnya kita adalah diri kita, bukan orang lain. Artinya ketika kita bisa melihat ke dalam, saat saya benar-benar merasa ridho, saya menerima terhadap apapun yang sudah Allah berikan, sebenarnya di waktu yang sama, secara bersamaan juga Allah ridho terhadap kita. Kalau saya perhatikan dari pengalaman saya pribadi, kalau saya perhatikan juga dari pengalaman peserta yang private kepada saya, yang sharing kepada saya, yang bicara secara pribadi kepada saya, ketika dia dapat apa yang mereka inginkan, ketika dia bahagia, ternyata di saat dia ridho. Ketika doanya dikabulkan oleh Allah, ketika dia menerima apapun yang sudah Allah berikan, di situ mulai dibuka pintu keajaiban oleh Allah. Entah kenapa setelah itu hidupnya jadi ajaib. Ajaib itu bukan mendapatkan harta yang banyak, bukan ya.
Solusi demi solusi Allah hadirkan. Balik lagi pada pernyataan Allah di dalam surat At-Tolak, bahwa ketika kita bertakwa Allah berikan jalan keluar. Dan ketika jalan keluar itu sudah Allah berikan dan kita lakukan, kita terima jalan keluar tersebut, barulah Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Pun rezeki itu bukan semata-mata tentang uang. Rezeki itu mencakup banyak aspek, mencakup banyak hal. Bahkan kita bisa bernapas hari ini pun itu sudah rezeki. Sehatnya kita hari ini itu sudah rezeki. Kemudian ketika kita melepaskan semua urusan kepada Allah, disitulah Allah cukupkan semua urusan kita. Jadi pahami 3 hal, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, banyakin istighfar, pengakuan diri kepada Allah. Pengakuan bahwa diri kita hamba, diri kita banyak dosa, diri kita banyak melakukan kesalahan di masa lalu, kemudian menyesal, dan dari penyesalan tersebut memohon ampun kepada Allah. Bukan selesai di penyesalan lalu kemelekatan yang muncul. Ya, yang pertama adalah banyakin istighfar. Kemudian yang kedua, kurangi maksa. Fahami konsep doa dan fahami batas doa. Bahwa batas doa kita sebagai manusia adalah meminta kepada Allah. Selesai sampai di situ. Diberikan atau tidak diberikan itu balik lagi pada kapasitasnya Allah. Wewenang mutlaknya Allah. Yang terakhir adalah banyakin nerima. Nerima apapun yang sudah Allah berikan. Nerima ini adalah pemberian dari atas ke bawah, artinya dari Allah kepada kita. Kita tugasnya menerima. Kurangi penolakan, banyakin penerimaan. Karena di situ ada ridho Allah untuk kita. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sekali lagi, balik lagi kepada diri kita. Sebelum kita lompat bicara tentang loa, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang magnet uang, magnet cinta dan lain sebagainya, ada baiknya Anda pahami 3 hal ini, Anda praktekkan, Anda sadari, dan kita perdalam lagi sebelum lompat ke yang lebih jauh. Karena dari sini saja insya Allah hidup kita pun akan ajaib. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.